Hari ini saya ulang tahun ya, yang ke-45. Sebutin ya, 45, sebutin aja. Pengen umroh 15 kali. Karena masih merintis ini men, gitu kan. Masih merintis ini, bukan pewaris. Gitu, jadi masuk ke dunia industri itu memang harus mulai dari keset kaki dulu. Nah, baru kamu jadi atap, wes. Ya mungkin kalau yang udah terjadi, segeralah Anda bertobat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendirian, hari ini sendirian. Aduh, alhamdulillah teman-teman semua pada sibuk. Hari weekend ada yang banyak kerjaan, ada yang memang ada arisan keluarga. Jadi narasumber kita minggu ini sulit gitu ya, karena sibuk semua, banyak gawe. Nah, jadi jadi kita back to basic. Wah, ngomong dulu sendiri hari ini. Katanya Mimin ada yang mau ditanyakan. Jadi hari ini saya duduk di sini sendirian. Ya, disclaimer gitu dulu lah. Disclaimer ini dulu. Hari apa gitu. Disclaimer dulu, hari ini hari Minggu. Kita rekaman hari ini pas banget di luar hujan. Alhamdulillah. Hari ini saya ulang tahun ya, yang ke-45. Sebutin ya, 45, sebutin aja. Ini bagus angkanya nih. 45, 45 gitu. Happy birthday Mbak Nadi. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah kasih ucapan tadi lewat WA, di kasih doanya, ucapannya. Terima kasih banyak. Kalau arti ulang tahun lagi buat saya, buat kita nih ya yang sudah 40 tahun ke atas tuh, ulang tahun itu sebenarnya adalah harusnya sudah menjadi refleksi diri ya. Kan kalau 40 itu udah masuk usia cukup matang lah ya. Matang dulu, baru belum cukup matang. Udah lewat dari setengah matang. Belum kematangan ya. Enggak, belum nanti, karena kalau 50 tuh baru sudah kayaknya baru sudah dewasa gitu kan. Iya, ada matang banget itu harusnya. Jadi saya rasa 45 tahun ini harus sudah mulai proses pendewasaan, terus kemudian kita harusnya ya sudah mulai sadar agama gitu kan, bukan cuman menjalanin ritual agamanya, maksudnya atau ibadah-ibadahnya, tapi memang sadar kenapa apa yang dilaksanakan, menjalankan ibadah itu untuk apa, kenapa ya gitu kan. Jadinya supaya semakin lebih dewasa, dan harusnya sih 45 itu sudah banyak yang sudah didapat jadi pengalaman untuk pendewasaan. Oke, seperti itu. Selamat ulang tahun juga buat teman-teman yang ulang tahun hari ini. Nah, ada loh orang-orang yang 11 Januari juga, kawan-kawan. Ini dan apa? Gigi. Gigi itu anniversary. Indosiar. Oh, Indosiar. Ulang tahun Indosiar. Ya, apa sih? Dia denger Indosiar apa? Ya, alhamdulillah. Ya memang alhamdulillah ada cita-citanya sudah mulai tercapai gitu kan. Saya itu kalau punya usaha sepatu kan memang karena didorong oleh suami. Terus kemudian kalau mengajar itu memang sempat menjadi cita-cita saya, menjadi seorang pengajar desain di Palembang ini terutama kayak gitu, karena ingin memajukan dunia desain, fashion design di Palembang. Nah,
Hal-hal itu yang sudah mulai tercapai beberapa, ya ada beberapa cita-cita lagi masih yang belum tercapai. Mungkin nanti ya misalnya pengen punya sekolah gitu kan, pengen punya yayasan pendidikan, nah gitu-gitu panjang-panjang, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Oke. Pengen Jadi, umroh 15 kali. Nggak ada yang berbeda, sama aja. Memang saya orangnya nggak suka diraya-rayain. Nggak suka diraya-rayain juga sih. berarti Ya ulang tahun, oh ya udah, alhamdulillah, udah sampai segini umurnya gitu, sudah sampai dengan segitu. Ya apa ya namanya, misalnya ya cuman kayak makan sama keluarga, udah biasa, oke gitu-gitu aja sebisanya. Biasa-biasa juga kami berkeluarga inti aja makan ayo makan di mana nih gitu, tapi eh nggak yang sampai di mananya gitu. Masya Allah. Dari awal berdiri itu Ya. mungkin seperti teman-teman udah tahu ya, Nadina Salim itu kan dimulai 2014 gitu ya. Terus kemudian kalau yang udah nonton YouTube Nadina Salim sebelumnya, Nadina Salim ini adalah usaha kami yang keempat gitu. Usaha apa sebelumnya? Nonton yang sebelumnya. Nah, ada sebelum. ada yang sebelumnya, yang Oh, ada ya? satu lalu kan ada aku bilang. Oh iya. Ini usaha keempat, apa yang sebelum-sebelumnya? Oh, Nonton iya, dulu iya. yang sebelumnya. Nah, yang ceritain lagi udah lewatnya. Jadi ya apa, untuk brand Nadina Salim ini memang apa namanya, ya yang kami kerjakan sekarang adalah memang salah satu passionnya saya juga gitu kan. Jadi so far memang menjalani Nadina Salim itu ya mungkin sama kayak teman-teman lain, pasti ada pasang surutnya, dan jadi pengusaha itu harus kuat mental gitu kan, karena kita kan nggak gajian tiap hari gitu, karena masih merintis ini men gitu kan, masih merintis ini, bukan pewaris. Kuat duit juga nggak? Harus kuat duit memang kan, yang maksudnya uangnya juga uang sendiri, bisa dari uang dapat hadiah gitu kan, bisa dari hasil ikut kompetisi, bisa dari pinjaman, bisa dari penjualan yang diputer-puter kayak gitu. Nah memang harus kuat, karena kadang-kadang juga pengambilan keputusan gitu ya, biasa misalnya kita kalau apa namanya bekerja kan ya udah ikutin aja gitu kan, cuman kan kalau kita yang owner, wah ternyata nggak bisa, kita udah planning gini, banyaklah di luar dari planning, kita harus binter slip gitu biar luas. Nah, itu yang dipelajari sih selama membangun usaha. Nilai kejujuran, terus kemudian originalitas. Ya mungkin walau nggak origin banget gitu kan, tapi maksudnya kita apa ya, ada Dari produk dulu. iya, dari produk itu usahakan itu adalah buah pikiranmu. Nah gitu kan, bukan bukan mencontek atau ketiplek. Terus kemudian eh nilai kejujuran itu kan pasti. Terus kemudian kita selalu mau berbagi ilmu, selalu bisa mengatakan hal yang lebih baik gitu kan, enggak ya mengikuti caranya Nabi Muhammad lah tuntunan kita. Satu, memang cita-cita tadi kan saya sudah bilang salah satu passionnya, karena sudah lulus dari S2 desain. Memang tujuannya sekolah S2 desain juga selain untuk jadi profesional, tapi memang untuk mau bisa supaya saya bisa mengaplikasikan ilmunya, menghidupkan dunia pendidikan desain di Palembang, kembali ke kota asal. Kalau saya mau cepet ini mah di Jakarta lebih banyak sekolahnya, di Bandung. Tapi saya pengen ke Palembang balik, supaya kapan sih ada di Palembang ini kampus desain gitu kan. Saya pengen masuk. Nah akhirnya waktu ketika 2004
2015 kembali ke Palembang kan itu cuman satu kan sekolah di kampus desain komunikasi visual, cuman satu-satunya, nggak ada desain yang lain lagi. Nah, yang ada juga yang di itu UIGM, ada lagi di Palkomtek. Tapi itu kalau nggak salah cuma D3 kalau nggak salah itu. Tapi DKV juga bukan desain yang lain, bukan fashion atau sebagainya. Jadi pengennya menghidupkan teater. Ya terus belum bisa kan. Jadi saya menggunakan ilmu saya untuk membuka kelas desain, terus juga memberikan ilmu saya ke sama teman-teman yang sharing-sharing mengenai dunia ilmu desain gitu. Jadi dunia pendidikan itu ketika masuk di MDP ya saya terima karena ya salah satu passion, terus kemudian juga karena memang mereka membuka program studi ini. Jadi ya saya harus terima karena memang ini sudah salah Ada satu kesempatan tadi. kesempatannya itu. Udahlah kita mulai dari sini dulu. Kalau punya sendiri belum sanggup kan? Oh, ya. Sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Amin, insya Allah. Tiga-tiganya skillnya juga skill apa ya, kalau dari yang kami lihat mungkin teman-teman DKV juga mungkin kalau setuju atau gimana, skillnya Berarti harus ada apa? harus ada skill dulu baru bisa masuk di. Iya, kalau bisa sih memang lebih enak memang yang ada skillnya karena memang bukan perkara mudah masuk ke desain ini karena memang apa namanya tugas-tugas kita kegiatan perkuliahannya juga bukan cuma sekedar oh gambar gampang lah gitu kan, enggak, bukan seperti itu, tapi gambarnya itu gambar yang bagaimana gitu kan, karena macam-macam dan butuh pemikiran, harus ada kejeniusan juga kenapa kamu bisa menciptakan gambar yang seperti itu kayak gitu. Jadi bukan cuman iya, bukan cuman asal dadah gitu kan, asal dosennya suka aja dah gitu, asal ngumpulin tugas aja deh gitu. Tapi kan lebih kepada teknik kamu mengecatnya atau teknik kamu berpikir apa menggunakan tools yang ada, misalnya kalau dia digital seperti itu. Nah itu skill itu harus terus diasah, memperhatikan apa yang dosennya bilang, ke sini ke situ, pakai yang ini, pakai yang itu. Habis itu kamu bisa memanfaatkan itu untuk berkreasi dengan karya yang jenius, sehingga ketika kita ngelihat karya kamu, wah ini kita tahu loh ini susah loh bikinnya gitu kan, ini harus stepnya seperti ini loh gitu kan, wah hebat ya dia udah bisa mencapai level itu kayak gitu. Nah itu bukan cuma sekedar oh ya udah gambar, udah Bu ini kan karya seni, oh nggak kayak gitu, jangan seperti itu. Nah harusnya lebih tinggi lagi dari itu maunya. Skillnya juga harus diasah juga. Selain itu juga otentisitasnya konsisten, baru mereka harus konsisten. Maksudnya jangan berubah-ubah gitu ya. Jangan moodnya dijaga, wah gitu kan. Iya, jadi harus bisa apa ya, walaupun moodnya lagi nggak terlalu bagus, tapi kalau skillnya terasa, sering berlatih, karyanya juga harusnya nggak terlihat dia sedang bad mood kayak gitu. Harus kayak gitu, karena saya kasih tahu ya, kalau kamu bad mood terus kamu nggak kerjain, nggak dapat duit kamu nanti. Mau kayak gitu, bad mood aja terus gitu kan. Jadi harus dikerjain, mau nggak mau harus dikerjain juga. Belajar untuk itu. Nah next. Penting. Jadi makanya jam terbang. Nah ini kan terkait jam terbang lah istilahnya. Jadi memang yang kalian dapat di kampus, teori atau praktek, itu nanti harus bisa kalian aplikasikan. Nah itulah adanya nanti misalnya magang atau misalnya baru lulus itu mencoba kerja di tempat, misalnya tempat sendiri, bikin sendiri, atau misalnya di tempat orang lain. Nah itu harus dicobain, dieksplor. Oh kalau gini tantangannya apa? Oh kalau gini berarti saya harus gini ini gitu kan. Menemui masalah, solusinya apa? Menemui masalah, solusinya apa? Nah itu dilatih terus sehingga
terasah. Nah itu memang penting sih, harusnya apa namanya, Pengalaman. pengalaman itu jam terbang, sehingga nanti kalian ngerti, oh yang ini tuh yang kemarin dosen saya katakan gitu. Jadi baru deh kerasa gitu. Jadi masuk ke dunia industri itu memang harus mulai dari keset kaki dulu. Nah baru kamu jadi atap wes gitu kan, pelindung. Oh. Sukses itu memang dari dulu saya nggak terlalu sukses itu apa ya gitu ya. Nggak tahu lah, aku ini memang mungkin karena saya juga mungkin alhamdulillah bukan dari keluarga yang ada kan, mungkin yang memang maaf dari yang benar-benar level rendah terus dia naik gitu kan. Ya, alhamdulillah saya memang bukan dari yang super juga, bukan, tapi maksudnya alhamdulillah kami tercukupi ya. Jadi kalau dikata sukses itu apa gitu kan ya. Sukses itu yang menurut saya ya saya bebas finansial kali gitu kan. Bebas finansial sampai segitu, habis itu atau mungkin ya itu dia Kak, saya pengen sini gitu, atau misalnya saya oh ya sudah bisa memberi manfaat untuk orang, buat saya udah bahagia itu kan, bahagia ke saya. Sukses itu kan orang yang lihat, Ya. sukses itu orang yang lihat. Kalau saya bahagia aja udah ngerjainnya gitu. Saya bisa bantu dia, bisa ngerjain itu, bisa apa yang misalnya dia butuh diminta desainin, atau misalnya saya mau bikin satu produk yang orang-orang suka misalnya gitu. Menurut saya itu saya sudah bahagia. Dan orang-orang senang bisa return, beli lagi dong biar saya bahagia gitu. Kalau saya bikin sesuatu produk beli gitu biar saya bahagia. Biar Gitu. saya bahagia jadinya, itu sukses. Jadi terus kemudian juga misalnya saya bisa jadi narasumber, bisa sharing gitu kan, misalnya di satu acara workshop dan sebagainya, dan orang-orang bisa mengambil manfaat dari situ, itu juga saya senang sekali. Termasuk ngajar ini kan, kita tuh semangat loh udah ngajar itu tuh ya. Tapi kalau siswanya misalnya nggak ngerti, atau misalnya karena belum nyambung dengan apa yang kita omongin, Susah paham. iya susah paham, entah karena memang kita ini ketinggian apa gimana ya gitu kan. Nah itu saya harusnya ditanyakan lagi tuh, karena saya pengen supaya orang tuh lebih paham, ngerti dengan apa yang ada di pikiran kita, itu juga bikin saya bahagia itu kayak gitu. Sukses itu terserah definisi Anda. Oke. Kalau kata kamu sukses itu punya rumah Punya. mentereng gitu ya, Ya. aku nggak kayak gitu. Aku nggak Punya kayak gitu mobil. kan. Punya mobil 15 gitu kan, punya Harley Davidson, nggak juga. Sukses itu beda-beda coy. Nah, Oke. dulu ya punya suami putih lah. Enggak. Itu itu ya kan? jujur kan? Kayaknya jujur. Habis itu kan, ya tapi itu kan karena ternyata jodohnya nggak putih ya, tapi kan baik nggak apa-apa. Yang dapat yang lain. Nah, ya Gitu. itu. Tapi kalau misalnya kayak yang lain seperti ya kan kayak saya bilang tadi, menjadi pengajar, tahu-tahu alhamdulillah udah terlaksana. Terus kemudian saat ini belum 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 ada lagi ya yang belum menjadi sesalan, atau misalnya belum apa yang namanya, ya sudahlah kayak gitu kan, belum tercapai. Alhamdulillah dengan sisa umur yang ada, pelan-pelan sudah dikabulkan sama Allah. Mungkin nanti seiring umur saya berjalan, mudah-mudahan apa yang ada di impian kita, apa yang udah pernah diucapkan oleh kita menjadi doa, itu bisa dikabulkan nanti pelan demi pelan. Tapi itu loh, maksudnya itu kan si Mr. G kan mau, saya pengennya dia berhenti kok gitu kan. Udah nggak ngerokok lagi kan dia, tapi nge-vape. Alat bantu napasnya lain. Alat bantu nafas. Habis itu rajin beribadah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pelan-pelan rajin beribadah. Ada aja caranya gitu kan. Ya kita ikut
lebih rajin lah dia, kita juga diajak bersama-sama kayak gitu kan. Makanya orang kan semakin harusnya semakin lama kalau berpasangan itu kan semakin lebih baik. Nah, gitu. Bukan semakin toksik. Harusnya kayak gitu. Nah, harapan kedepannya sebenarnya nggak cuman di jualan sepatu saja, tapi memang harusnya bisa ke beberapa lini yang bermanfaat untuk orang gitu ya. Contohnya podcast. Nadina Salim podcast gitu kan. Nadina Salim pendidikan gitu kan. Kan yang pendidikan ini kan memang kayak kita punya kelas desain gitu kan. Ngajarin teman-teman atau misalnya jadi narasumber itu juga kan termasuk Nadina Salim tuh di dunia pendidikan. Podcast ini juga bersharing-sharing. Terus kemudian mungkin Nadina Salim masih turunan di sepatu, mungkin apa ya, kita bagian aksesorisnya atau cuci sepatunya ya gitu yang kedepannya, hal-hal kayak gitu. Nggak ke bidang yang bukan inian saya sih, enggak, tapi masih ke dunia fashion juga, tapi bisa kan lininya yang ke arah ke sana juga. Dan harusnya pengennya doa saya adalah Nadina Salim itu bisa terus berkembang dan bisa diteruskan oleh penerusnya gitu. Jadi bukan berhenti di Nadina Salim aja, tapi maunya saya itu Nadina Salim ini boleh diteruskan oleh orang setelah saya gitu. Ini wasiat ya. Boleh diteruskan oleh orang yang sesudah saya. Jadi misalnya ya diwariskan gitu kan, entah sama anaknya atau memang orang yang kompatibel di situ. Pakailah nama Nadina Salim itu nanti untuk kebermanfaatan ke depan. Insya Allah. Oh ya, alhamdulillah. Untuk mahasiswaku, bukan cuman yang juga sih, untuk teman-teman yang sudah saya ikut kelas Nadina Salim juga, yang sebelumnya kan bukan cuman yang sedang belajar di DKV MDP, bukan, tapi yang di kelas Nadina Salim juga, masih siswa-siswa yang sudah saya kemarin pas lihat daftar nama siswa yang sudah belajar, kan selalu ada formnya, ternyata sudah 50 orang. Udah 50. Iya. Oh, yang di rumah. Dari awal iya, yang cuma kelas desain. Ternyata sudah ada 50 orang yang pernah mendaftar belajar dengan Nadina Salim. Baik yang cuma datang 2 kali, ada yang sampai selesai, sampai 3 kali level gitu. Insya Allah apa yang kalian cita-citakan semoga berhasil, dan pastikan kalian selalu mengasah skill kalian. Kalau bisa itu passion yang kalian punya itu jangan dibunuh ya, atau dimatikan gitu, harus bisa kalian gunakan. Mungkin tidak secepat yang kalian inginkan, tapi sepanjang hidup kalian tuh masih lama, dan itu mudah-mudahan masih bisa digunakan dan mencapai apa yang kalian mau. Itu loh. Jangan menyerah gitu kan. Waktunya aja mungkin belum sekarang, pasti. Harapannya sama Nadina Salim, diri sendiri. Oh ya, Nadina Sukma Salim nih berarti ya, sama Nadina Sukma Salim ini insya Allah maunya sih terus bermanfaat untuk orang-orang yang saya temui. Nah, terus kemudian insya Allah saya nggak mau ada haters, ada mungkin tegur saya kalau misalnya saya terlihat sombong atau misalnya terlihat tinggi hati kayak gitu ya. Tapi juga jangan memanfaatkan kebaikan, maksudnya, atau misalnya yang udah kita berikan kayak gitu. Mungkin juga ini sama teman-teman lain juga, orang-orang lain juga yang di luar sana, orang yang udah baik sama kamu, jangan malah kamu manfaatkan balik, kamu ambil keuntungan semena-mena kayak gitulah ya, dimanfaatkan gitu. Bukan kamu yang akan ini mendapatkan keuntungan hanya sementara, tapi
balasannya nanti setimpal loh kalau kamu memanfaatkan orang di balik kebaikannya. Wah, gitu. Kayak ada dendam ya? Enggak deh sih sebenarnya, cuma aku ngelihat fenomenanya aja kayak gitu. Terus misalnya nggak usahlah iri dengki atau misalnya rezeki, apa namanya, irian, oh dia duluan gini 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 gitu kan. Iri untuk kebaikan bagus, tapi janganlah sampai merusak orang, membenci orang ya gitu, karena sesuatu hal yang mungkin remeh lah gitu, receh lah mungkin ya. Orang di sana masih banyak yang tidak seberuntung Anda loh. Sering-sering yang lihat ke bawah, jangan lihat ke atas terus. Orang lain seperti ini, aku kayak gitu, sampai menyusahkan diri sendiri kayak gitu. Ya mungkin kalau yang udah terjadi, segeralah Anda bertobat. dan insaf lah gitu kan. Nah, itu cuman godaan setan yang terkutuk kayak itu. Ini ketenangan sesaat aja. Semakin dewasa, semakin baik, semakin berkah usianya. Jangan sampai mengecewakan orang lain. Insya Allah, semoga apapun yang dikerjakan oleh saya maupun brand yang saya bawa nantinya, sekarang ini ataupun nantinya ke depan, selalu bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa kritik dan sarannya, follow and subscribe Nadina Salim channel. Oke guys, saya tutup. Udah ya? Udah selesai ya? Makasih banyak yang sudah nonton, walaupun vlog ini cuma sebentar. Semoga saja bisa menjadi umpan balik ya, referensi, informasi yang cukup untuk kalian dan menjadi titik balik buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak-banyak sholat, banyak-banyak sedekah gitu kan. Sedekah bukan cuma harta, tenaga, senyuman, itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah redho, kita dapat pahala. Amin. Makasih banyak yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy 45 years. Yeay.